Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini di kebaktian kedua, karena Tuhan yang menghimpun kami di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan yang mengarahkan langkah kami Tuhan sampai di tempat ini. Berbicaralah melalui firman Tuhan. Biarlah siapkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami terus bertumbuh menjadi murid Tuhan yang menyaksikan kuasa, kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Inilah kami Tuhan, berbicaralah, urapi kami semua di dalam Roh Kudus yang hadir, terus membimbing kami pada seluruh kebenaran-Mu. Kami alaskan doa ini, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oh udah siang ya, lupa saya, udah setengah 12. Selamat siang lah ya, tengah hari. Kita bersyukur sekali untuk waktu. Saya sangat bersyukur bisa hadir di sini. Ini adalah anugerah Tuhan. Saya ada di GMI untuk kedua kalinya setelah di Medan sebelum pandemi. Bersyukur bisa hadir di sini. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5. Matius pasal 5 ayat yang 13 sampai 16 saya akan membacakannya bagi saudara. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita atau saya diberikan tema sounds familiar ya. Seringkali kita dengar, tapi apakah kita menghidupinya? Itu yang paling penting. Saya sebagai hamba Tuhan sering sekali, tetapi ketika mempersiapkan khotbah ini tetap Tuhan berbicara. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kita gimana ya meresponnya? Apakah saudara menjadi gentar atau biasa aja kali ya? Garam tiap hari saya pakai, terang juga nih zamannya udah luar biasa sekali. Kayaknya nggak terlalu pengaruh. Tetapi saya bersyukur sekali tadi di paduan suara yang sangat mengesankan itu ya, luar biasa. Bagaimana Yesus melihat dunia ini sehingga dia mengatakan kamu muridnya adalah garam dan terang dunia. Itu pasti Tuhan melihat dunia ini dari perspektif Tuhan dan melihat murid-muridnya harus berperan dan berfungsi sebagai garam dan terang. Dunia seperti apa ya? Saudara yang hadir di zaman ini generasinya termasuk generasi apa aja ya? X udah jarang kali ya. X lahir 60 sampai kalau ngikutin skala Amerika lah ya. Generasi X tahun 60 sampai 80 kalau nggak salah. Generasi Y yang sebut milenial itu usianya sekitar 30-an. Ya, lahir tahun 80-an. Lalu generasi Y ini lahir tahun 2001. Kalau nggak salah, saya lupa lagi dah ya. Yang ada generasi Z tadi yang baru lahir yang dibaptis kali ya. Generasi Alpha. X, Y, Z, terus generasi Alpha. Saya kayaknya nggak masuk semuanya.
Gak masuk semuanya ya. Saudara, ngeri sekali gak sih hidup di zaman sekarang yang ada pembagian generasi. Kayaknya sebelumnya itu teori generasi, antar generasi memang sekitar tahun 1960-an kalau nggak salah ya. Membagi generasi, kenapa sampai dibagi generasi? Karena begitu berbeda antar generasi. Sekarang jadi orang tua ya, lebih gampang dulu atau lebih gampang sekarang? Coba tanya yang jadi orang tua, lebih gampang dulu atau lebih susah dulu? Atau yang sekarang? Kalau saya survei nih ya, saya keliling nih ya, jawabannya kurang lebih itu lebih susah sekarang. Ya. Jadi kalau punya anak satu, tadi kayaknya kebanyakan masih anak pertama. Mungkin karena masih muda, ada yang masih muda ya. Jangan satu lah ya, kasihan lah ya. 2 aja. 2 cukup kan? Kalau 3, ada yang punya anak 3 enggak? Katanya udah ngangguk-ngangguk ya, orang bilang nekat. Kalau 4, ada yang bilang, saya kali yang bilang keterlaluan. Maksudnya begini, susah banget. Jadi orang tua itu susah banget. Kenapa susah banget? Karena dunianya jauh lebih susah sekarang. Kayaknya saya bersyukur ya, saya tidak masuk generasi X. Susah sih dulu ya, tapi dengan adik kakak 5 orang, lebih dari keterlaluan zaman dulu ya. Tapi yang besar itu ngasuh yang kecil ya. Sekarang sih kayaknya 2 juga cuek-cuek aja kali ya. Dunia sekarang bayi udah bisa geser-geser screen kan ya. Udah biasa ya, umur setahun set begitu ya. Kayaknya tuh kita jadi pada bodoh aja kalau udah ngomong gadget. Dunia ini lebih susah daripada dulu. Yang disebut karakteristik VUCA ya, volatile, uncertain, C-nya complexity and agility. Itu bercirikan sangat tidak bisa diprediksi, sangat tidak menentu. Bahkan terakhir saya baca di Kompas disebut the great volatility. Ketidakmenentuan yang besar. Mengerikan sekali. Bagaimana dengan firman Tuhan hari ini? Apakah tema ini, kamu adalah garam dan terang dunia, masih relevan? Justru semakin relevan. Dunia makin rusak, makin gelap, makin galau, tema ini makin relevan. Saudara, kalau kita mungkin sempat gentar, wow, ngeri sekali ya. Saya atau kami diutus ke dunia yang sangat mengerikan, mampukah? Berani menjawabnya? Oke. Sudah dikasih Tuhan, ketika Tuhan mengatakan kamu adalah orang Kristen atau murid Kristus, berarti kita adalah hanya orang Kristen yang bisa berfungsi sebagai garam dan terang. Di luar Kristen, saudara bisa betul-betul tidak mampu. Kenapa? Kenapa harus begitu? Saya lumayan sering ke Jakarta kalau mengisi acara training atau training guru atau khotbah atau lain sebagainya. Sebelum pandemi saya naik taksi, ya saya suka pakai taksi dulu, nggak pakai go-kart ya. Biasanya saya ngobrol dengan supir taksi, siapa tahu sempat bisa berbicara tentang Injil.
Ngobrol sana ngobrol sini, akhirnya supir taksi itu bilang gini, Bu, kalau ngomong agama ya, semua agama tuh baik loh. Saudara kalau dibilang gitu baik nggak? Ya baiklah ya. Mana agama yang ngajarin nggak baik. Tetapi apa bedanya dengan kekristenan? Saya agak pelan ngomongnya. Ya sih Pak, tapi kami percayanya agak berbeda. Berbedanya di mana? Kalau agama yang lain mengatakan semua baik, ya, itu baiknya karena berbuat baik, mengajarkan yang baik, ya. Terus hubungan yang dengan Tuhan gimana? Kekristenan agak berbeda atau sebetulnya sangat berbeda karena Tuhan baik terlebih dahulu, maka saya berbuat baik. Ya. Yang lain bisa lebih baik kelihatannya dari luar karena mengejar keselamatan diri. Orang Kristen karena sudah diselamatkan, maka saya berbuat baik. Amin. Ya. Jadi perbuatan baik adalah buah keselamatan. Nah, keselamatan seperti apa? Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita jadi orang Kristen, kita ini adalah orang berdosa. Ya. Kita ini terikat oleh dosa dan mau gak mau, suka gak suka selalu berbuat dosa. Kalau berbuat baik supaya ya diselamatkan. Tetapi Tuhan melihat bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Dan kita tidak bisa berbuat baik tanpa Dia melakukan sesuatu. Maka dari itu kita akan membuka dari 2 Korintus pasal 3. Mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal ketiga. Ayat yang ke-16 sampai 18. Inilah yang Tuhan lakukan. Saudara, kita akan meng-appreciate sekali apa yang Tuhan lakukan bagi kita sehingga kita bisa berbuat baik dan bisa berperan sebagai garam dan terang. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hatimu, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya kasih Tuhan, jadi garam dan terang itu artinya berfungsi menggarami sekitar dan menerangi sekitar, ya. Nah, garam itu berfungsi, terang itu berfungsi kalau punya sesuatu dari dalamnya, ya kan? Ya, kalau garamnya nggak ada apa-apanya, atau kalau misalnya senter nggak ada baterainya, nggak bisa apa-apa. Saya karena saudara, apalagi ini generasi muda, itu kan semua juga pakai HP ya, nggak ada ya yang nggak punya HP kan? Anak kecil juga punya ya. Nah, saya mau nyalakan baterainya dulu. Baterainya di mana ya? Saya mesti ngecharge dulu tadi malam juga. Tadi pagi sih nggak keburu dan nggak perlu. Ini kekuatan baterainya kan di dalam. Ya. Baru bercahaya keluar. Kalau nggak ada baterainya, nggak bisa menerangi. Jadi harus ada yang di dalam. Ada kekuatan yang di dalam. Ya. Garam juga begitu, harus ada yang di dalam. Itu sebabnya Tuhan mengerjakan sesuatu yang di dalam, ya, sehingga kita bisa mengasinkan lingkungan dan menerangi. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Tuhan tidak bekerja dari luar. Saudara perhatikan, Tuhan kita
tidak bekerja dari luar ke dalam, tidak, sama sekali tidak. Dia bekerja dari dalam memancar keluar. Itu sebabnya Tuhan bekerja di dalam hati. Kalau mau memperbaiki sesuatu, bukan dari luarnya, dari dalamnya. Manusia bisa tidak? Tidak bisa. Itu jelas tidak bisa. Tidak satu orang pun bisa menghandle hati yang gelap. Kalau hatinya gelap, maka yang keluar bukan sinar, gelap aja nggak kelihatan. Jadi dia harus berbuat sesuatu di dalam hati orang. Hatinya seperti apa? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18 dikatakan bahwa hati kita ini terselubung. Saudara, yang terselubung itu, coba bagaimana bisa merefleksikan terang kalau terselubung? Nggak bisa. Harus selubung hatinya itu diangkat oleh Tuhan. Saudara, kita tidak melihat tangan Tuhan memang, tapi tangan Dia tangan yang kuat, yang bisa mengangkat selubung hati. Ya. Selubungnya diangkat. Selubung hati ini harus diangkat oleh Tuhan. Ternyata juga hatinya terikat, maka tangan Tuhan harus membuka ikatannya. Karena dia terikat oleh dosa yang mau gak mau setiap orang non-Kristen, orang yang non percaya kepada Kristus terus menerus melakukan dosa. Orang Kristen masih bisa jatuh ke dalam dosa? Tidak, masih, tetapi di dalam pertumbuhan, di dalam pendewasaan, di dalam penyucian. Tetapi pada dasarnya Tuhan sudah mengubahnya, Tuhan sudah memerdekakannya, Tuhan sudah mengambil selubungnya. Sehingga dari hati, dari inti hidup kita itu ada kapasitas, ada potensi untuk menjadi garam dan terang. Untuk berdampak, untuk menjadi pengaruh di dalam lingkungan. Jadi kenapa hanya orang Kristen? Karena orang Kristen, Tuhan sudah melakukan sesuatu bagi orang Kristen. Orang yang percaya, yang berbalik kepadanya. Jadi inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan kapasitas di dalam. Amin. Kita bersyukur, kita percaya, kita punya kapasitas baru. Kita punya potensi baru dan kita bisa berfungsi. Nah, berfungsinya seperti apa? Ini ada 2 sepeda, satu sepeda mainan, satu sepeda balap. Ya, di sini ada pesepeda. Saya tadi dari Alam Sutra keluar jam 7:45. Kok banyak polisi itu di daerah Alam Sutra? Ngapain ya? Ternyata ada pebalap sepeda. Wah, saya lihat jadi sepeda balap beneran tuh ya. Sepeda balap mahal gak sih? Di sini ada pebalap sepeda. Ada boleh kacung? Ya oke. Ya, saya cuma punyanya sepeda mainan. Ya, soalnya kalau sepeda balap itu harganya mahal. Ya, mahalnya seperti apa? Saya kaget banget ketika suami saya bilang, itu tuh sepeda balap itu harganya ratusan juta. Oh walah, ratusan juta ya. Saya cek aja langsung di Google, harganya berapa? Yang ini, saya bukan penjual sepeda bukan ya. Harganya 230 juta, itu udah diskon 9%. Ini ya ya 100 ribu di atas lah ya, mainan ya. Kenapa sih harganya begitu mahal? Karena sepeda balap itu harus punya kapasitas
potensi untuk seseorang pesepeda balap itu balap sepeda dan memenangkan. Jadi harus kuat, harus bisa jarak jauh. Itu nggak mogok, nggak rusak gitu ya, nggak rusak. Saudara, kita dibilang oleh Tuhan adalah kita adalah garam dan terang dunia. Ngeri banget ya, ngeri banget. Saya juga tambah lama jadi tambah ngeri nih mengkhotbahkan ini. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bisa enggak ya? Bisa enggak? Saya berdampak, saya berpengaruh dan mewakili Tuhan. Wow, amazing sekali. Tapi kita bersyukur tadi kita melihat firman Tuhan, Tuhan melakukan. Tuhan Allah yang maha baik. Dia melakukan sesuatu sehingga saya bisa menjadi garam dan terang. Jadi kita akan melihat ada 3 prinsip dalam firman Tuhan yang saudara bisa bawa pulang nanti. Ya. Yang pertama adalah kita rela dipakai demi kebaikan. Saudara nih, biasanya di Indonesia tuh yang susah apa sih orang Indonesia lakukan? Salah satunya itu muji orang, ya. Orang Indonesia kurang rela muji orang ya, ya kan? Kalau orang Amerika, orang Barat, kalau lihat anak kecil melakukan sesuatu, good boy, good girl, ya, wow, gitu ya. Itu kalau kita jangan lari, jangan kecepatan. Jangan gini gitu ya. Jangan naik. Wah, jangan banyak jangannya ya. Jangan nakal. Mujinya agak jarang ya. Kenapa ya kita nggak rela ya muji orang ya? Padahal orang tuh senang dipuji loh. Ya, tepuk bahunya, kamu tuh hebat sekali. Tadi pagi saya puji translator, penerjemah. Bu Esther, luar biasa loh. Ya. Jadi penerjemah saya tuh benar-benar gak bisa karena saya tell me. Ya. Saya tuh mikirnya telat dan saya visual banget. Jadi gak bisa tuh ya. Saya bilang Bu Esther hebat sekali. Ya Bu, terima kasih ya gini. Saudara, kita harus rela melakukan sesuatu untuk orang lain. Sebagai garam dan terang, kita harus rela dipakai demi kebaikan orang lain. Wah, ini lebih muji susah ya, tapi kita rela. Sekarang dituntut atau diminta Tuhan, diutus Tuhan untuk apa? Untuk berbuat baik demi kebaikan orang lain. Wah, lebih susah lagi ya. Lebih susah lagi kan? Lebih susah, ya jelas lebih susah. Ya. Tetapi bukan tidak mungkin. Kenapa kita harus rela? Kenapa harus rela? Sebab tadi Tuhan sudah melakukannya. Sudah memampukan kita. Jadi berbuat baik, menjadi garam dan terang bukan pilihan. Saya harus suka karena itulah saya. Saya adalah garam dan terang, maka saya harus berbuat baik. Dan saya juga tidak usah kalau saya baik, tar dulu ya orang lain baiknya segimana ya. Gak usah banding-bandingkan, gak usah. Saudara gak usah minder, saya punya rekan ngomong gini. Dia bilang gini, kalau kita punya 5, bawa ke atas meja 5 talenta. Ya. Tapi gak usah sombong. Kalau punya 2, tetap bawa ke atas meja. Gak usah minder. Apalagi 1, tetap bawa ke atas meja. Itulah yang akan saya maksimalkan. Saudara, kita semua itu berbeda. Ya. Gak usah dibandingkan. Gak usah minder dan gak usah sombong. Kalau kita lihat orang lain baik, kita teladani kebaikannya, kita lakukan apa yang baik yang saya bisa.
yang saudara bisa. Gak usah yang orang lain bisa. Tuhan tidak akan menuntut kita lebih dari yang kita sanggup. Amin. Itu sebabnya kita bisa luka ya kalau kita dibesarkan sama orang tua yang membanding-bandingkan. Tuhan tidak pernah membandingkan. Maksud orang tua juga sebetulnya mendorong maju. Ya. Tapi kita suka hurt. Itu sebabnya saya tekankan. Di dalam berbuat baik, kita lihat potensi kita sendiri. Nah, di dalam menjadi garam dan terang, kita tuh harus rela dipakai, diserap, dan dihabiskan. Saudara, untuk berbuat baik, saya mau kasih contoh saya sebagai guru dan dosen. Di sini ada guru dan dosen enggak? Boleh angkat tangan, ini satu kehormatan guru atau kan GMI banyak sekolahnya. Boleh dengan hormat saya minta, oke, guru. Guru ya? Guru ada lagi? Oke. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Jadi guru itu susah ya. Kadang kurang direspek ya kadang-kadang. Tapi guru tetap aja banyak. Ya, guru tetap banyak. Ini orang tua perlu terima kasih ya sama guru ya, karena ada yang ngurusin anak-anaknya. Ya, sebagai guru Kristen, kalau yang berjalan diminta 1 mile dan berjalan 2 mile atau 2 kilometer, itu biasanya saya sebut abis-abisan jadi guru. Ya, saya kalau jadi guru tuh ya, kalau konseling saya bawa ke restoran, terus juga ke rumah, ya, terus juga tadi kan traktirin, saya yang traktir loh, ya. Saya traktirin, saya dengerin masalahnya. Terus kalau ketemu lagi, ibu masih ingat gak pacar saya? Oh walah masih ingat nama pacarnya, baru diceritain. Atau seminggu diceritain, saya masih mesti ingat. Terus kalau kurang main, saya ajakin main, saya jemputin satu-satu, saya anterin lagi ke rumahnya. Oh walah, saya suka dimarahin adik-adik saya. Ya, habis pulsa soalnya, ya dulu aja habis pulsa. Saya habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, pokoknya semua aja. Yang disebut guru yang habis-habisan. Artinya dia rela, idenya, tenaganya, uangnya, ya, waktu me time-nya. Itu dihabiskan, dipakai, diserap oleh murid-muridnya. Kadang murid saya datang udah gak tahan, nangis, gak tahan. Pulang dari tempat saya udah senyum lagi. Saya dong yang capek. Ya. Tapi saya rela dipakai. Di sini ada sekian guru. Ya. Ada sekian rohaniwan. Ada sekian pekerja sosial, ada sekian dokter. Saya salut sekali dengan dokter, perawat. Banyak profesi yang amazing sekali, yang berbuat baik kita harus salut. Termasuk dokter anak, dokter apa ya kalau yang hamil tuh saya soalnya gak pernah punya anak, dokter apa? Dokter kandungan. Anytime dipanggil jam 12 malam ini mau ngelahirin harus keluar rumah, itu amazing sekali. Bapak Ibu, itulah artinya dipakai demi kebaikan. Orientasi orang Kristen harus baik, baik dan baik. Demi siapa? Demi orang lain. Tidak mudah bukan? Tidak mudah sama sekali. Tetapi itulah hidup orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua adalah awas jangan jadi lelah. Saudara mungkin tergoda untuk tanya saya, Bu, pernah lelah enggak? Jawabannya pernah apa enggak ya? Saya jadi dosen sampai hari ini tadi saya cerita sama Pak Yosua, saya jadi dosen sejak tahun 87 ya. Bisa kebayang ya udah umur berapa ya? Saya jadi guru, pernah guru SMP. Saya lelah enggak? Secara fisik lelah. Ya. Karena tadi abis-abisan tadi, ya. Kalau bimbing tesis, ini ada guru, ada apa, karena saya di pendidikan Kristen. Aduh, memotivasinya saya kadang-kadang kelelahan. Tuhan kalau bisa udahlah mahasiswa ini udahlah drop out aja deh. Ya. Tapi saya sebagai dosen pembimbing saya harus terus mendorongnya, ayo kalau bisa wisuda tahun ini. Ibu kok gak menyerah ya sama saya ya? Ibu belum menyerah sama saya? Saya bilang belum tuh. Memang sih capeknya luar biasa. Capek. Tapi entah kenapa selalu ada tenaga baru. Esoknya saya kemarin capek, besoknya ada lagi tenaga. Nanti besoknya ada lagi tenaga. Kadang saya mager ya, malas gerak. Karena rasanya hidup saya tuh di draining, terus diserap. Ya kalau secara manusiawi saya bisa lelah. Dan ada sekian orang Kristen menjadi lelah. Dan akhirnya kecewa sekali dan tidak mau berbuat baik. Ungkapannya adalah seperti ini. You know what? There is no Mr. Nice Guy anymore, okay? Saya kenal orang ini yang mengatakan ini. Ya waktu itu saya studi di Amerika. Apalagi di Los Angeles itu orang-orang tuh sangat individualis walaupun tahun 90-an. Ya. Jadi gereja menjadi second home. Nah orang Kristen biasanya berbagi, tetapi ada sekian orang berbagi yang aktif. Tetapi akhirnya orang ini kelelahan. Ini orang baik, tapi dia bilang kelelahan. You know what? There's no Mr. Nice Guy anymore. That means I don't want to be good anymore. Saudara pernahkah saudara kecewa? Pernahkah saudara mungkin merasa dimanfaatkan? Akhirnya saudara tidak mengingat lagi bahwa kita adalah garam dan terang. Saudara mungkin pernah menolong orang, bahkan rela menegur orang lain. Demi kebaikan orang itu, malah dibenci. Saya kadang-kadang suka jadi orang jahat sih, ya. Jadi orang jahatnya gini, kalau orang tidak kompeten di satu lembaga atau di lembaga di mana saya berada, saya akan relakan orang itu keluar dari garis, artinya keluar dari lembaga. Dan saya salah satu yang mengiyakan demi kebaikan orang itu, dan orang itu biasanya gak suka, itu sudah pasti. Ya. Berbuat baik itu tidak selalu diresponi positif. Tidak selalu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Galatia ayat 6 ayat 9. Kalau bisa ini menjadi ayat hafalan ya. Saudara kalau mau menjadi garam dan terang, saudara harus hafal ayat ini dan harus menghidupi ayat ini. Janganlah kita jemu-jemu, weary artinya lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita nih yang berbuat baik akan menuai. Kalau tidak menjadi lemah atau give up atau kita menyerah. Ya. Tadi waktu mahasiswa saya tanya, Ibu gak menyerah juga ya? Kalau saya bilang, iya saya udah nyerah dah. Habis lah. Ya. Tapi saya tidak menyerah, saya bilang,
Walaupun saya doa, aduh Tuhan tolong kuatin ya, saya sebenarnya udah gak kuat. Tapi demi dia, saya tetap bersedia mengatakan saya belum menyerah. Saudara, itulah Tuhan sudah peringatkan di dalam Matius pasal 5. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa ya diasinkan. Artinya no hope. Udahlah buang aja. Bahkan diinjak orang, dihina orang. Saudara, ketika orang Kristen tidak berbuat baik, maka yang dihina siapa? Kita sendiri, tetapi juga Tuhan. Oh, orang Kristen kayak gitu ya? Hah? Orang Kristen cuma ngomongnya baik, tapi apa buktinya? Diuji dengan sekian tantangan, kita menjadi menyerah, kita kendor, kita lemah. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu, jangan bosen. Jangan bosen. Amin saudara. Hafalkan ya, ini ayat hafalan Galatia 6 ayat 9. Kita belajar prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah teliti motif di balik perbuatan. Saudara, kalau tadi kita menjadi lemah, menjadi malas, menjadi kendor. Kalau ini kita rajin berbuat baik, tetapi motifnya hati-hati. Kita biasanya suka tuh berbuat baik kalau dipuji. Ya. Atau namanya ditaruh gitu ya. Nama tuh penting banget ditaruh loh. Kalau bisa yang gede, kalau bisa paling atas, kalau bisa paling besar. Kalau bisa dipakai corong di pengumuman gitu. Kita ini orang baik tuh. Gitu ya. Saya pernah di alma mater diminta untuk menyumbang, terus dibilang gini, iya kalau nyumbang sekian, terus nanti di lantai itu diukir namanya. Karena saya waktu itu masih muda dan gak punya dana ya. Jadi saya pikir enggak lah ya. Saudara, berbuat baik itu cenderung punya motifnya apa? Kita mau dipuji. Dipuji itu enak gak? Ya enak lah ya. Kita bisa memburu sesuatu, meraih kesempatan untuk berbuat baik demi dipuji. Kalau gak dipuji, terus yang dibaikin itu lupa ngomong apa, langsung kita males dah katanya, terima kasih juga enggak ya, apalagi gini. Nah, saudara, itu bisa melemahkan tetapi membuat kita memburu pujian pribadi. Berbuat baik, menjadi garam dan terang, tidak berharap pujian pribadi. Ya, kalau tidak dipuji itu enggak apa-apa. Sebab yang harus dipuji adalah Dia, Tuhan. Saya mau cerita ini yang suami ceritain sih, lucu banget sih sebenarnya ya. Satu kali suami saya tuh suka jalan pagi. Kalau saya nggak suka ya. Saya olahraganya di rumah aja ya. Tapi suami suka jalan pagi di sekitar rumah. Ketika jalan pagi terus ada orang itu mendorong motornya. Padahal udah lumayan ngos-ngosan tuh. Tapi di daerah saya tuh ini orang Jakarta semua suka ke Bandung lah ya. Daerah ke Kampung Daun ya, bisa kebayang kan daerahnya tuh naik turun gitu ya. Itu yang muda aja lumayan lo naik ngedorong motor. Terus suami saya tanya, Pak kenapa didorong motornya, kenapa nggak dinyalain gitu. Terus dibilang, iya nih Pak bensinnya habis. Suami saya spontan ngeluarin uang, Pak ini pakai aja katanya ya. Itu di situ tuh ada yang pas deket lagi untuk beli
karena memang pas dia juga nggak ada kehabisan uang. Yang bersangkutan langsung memuji Tuhan. Yang bersangkutan bukan orang percaya, tapi langsung memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, saudara, kebaikan seperti itu, suami saya senang banget sampai ceritain sama istrinya, ya. Karena dia berbuat baik dan hasilnya membawa pujian kepada Tuhan. Itulah garam dan terang. Kalau kita berdampak, kita menerangi, kita mengasinkan lingkungan, maka yang dipuji adalah Tuhan. Kalau ada yang lupa muji kita, justru Tuhan akan memberkati kita. Di dalam Matius pasal 6 dikatakan, kalau kita berbuat baik, kalau tangan kanan berbuat baik, kalau bisa tangan kiri juga nggak tahu. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Tuhan tahu dan Dia yang akan memberkati. Ya kalau cerita sama suami istri baik, ya itu baik, nggak apa-apa. Tapi kalau diumumkan, kalau kita menuntut pujian, bukan itu maksudnya. Ayat penutup di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Sebab apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana atau orang jahat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ketika Tuhan melawat orang-orang, maka mereka akan memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang patut dipuji. Kita dilupakan, kita harus siap dilupakan. Siapkah menjadi garam dan terang, rela dihabiskan dan tidak diingat orang, tetapi memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah garam dan terang dimanapun Tuhan utus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Cara Tuhan memandang dunia ini berbeda dengan cara memandang kami terhadap dunia ini. Tapi kami bersyukur Tuhan. Tuhan melihat dunia ini begitu galau, begitu kacau dan begitu jahat. Tuhan mengutus kami. Tuhan mengubah identitas kami menjadi garam dan terang. Tuhan, terima kasih. Dengan gentar dan takut dan hormat kepada Engkau, biarlah kami mengucap syukur untuk identitas ini Tuhan. Jadikan kami garam dan terang. Tuhan sudah memampukan kami, biarlah kami tidak menjadi lemah. Karena Tuhan selalu beserta kami. Engkaulah Allah Immanuel, kami bersyukur Tuhan. Engkau memberkati jemaat Immanuel GMI ini. Supaya mereka terus melihat bahwa Tuhan menyertai. Dan satu persatu Tuhan jamah, satu persatu menikmati bagaimana berperan sebagai garam dan terang. Menjadi berkat dimanapun berada, khususnya di keluarga, di sekitar, supaya Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dan melepaskan ikatan dosa sehingga kami dimampukan. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.